Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Ini saya sudah siapkan ya. Ini hari Taiwan, hari raya Imlek di Taiwan ya. Nanti ada anak-anaknya datang ke sini. Nah, ini persiapan ya. Persiapan nanti ada anak dan majikan saya ke sini untuk makan-makan di sini ya, teman-teman ya. Jadi persiapan nanti ada anak-anak majikan yang datang ke sini mau makan-makan di sini ya, teman-teman. Sudah saya siapkan mejanya, kursinya, dan juga nanti makanannya ya sudah saya siapkan. Ada sandal, ada segala macam, dan nanti saya masak dulu. Setelah masak nanti jam 12 mereka makan di sini ya, teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, ikutin terus videonya ya. Dan jangan lupa dukung selalu channelnya Jeng Wita agar Jeng Wita makin semangat lagi bikin videonya. Oke. Kan butau. 为什么？1、2、3。好，1、2、3，好。不用啦，他们就。Ya teman-teman ya, saya ini habis belanja ya teman-teman. Ini belanjaan dan kulkasnya mau Imlek ini Imlek ya. Ini mau dimakan nanti siang. Ini banyak banget saya sudah sediakan dan sudah masak-masak. Ini saya lagi beresin apa namanya kol ya yang udah direbus. Dibikin ini nasi, dimasukin sama nasi, digulung sama nasi ya. Nasinya itu dibumbuin dulu ya teman-teman. Ini tomat, ada daun bawang, ada bombay, ada daun ketumbar ya. Goreng jadi satu, terus bukan digoreng ya, nasinya direbus dulu, terus diaduk sama itu ya teman-teman ya. Digoreng dulu bawangnya, bawang putih, bawang bombaynya ya teman-teman ya. Nah setelah itu dimasukkan daun ketumbarnya yang udah dipotong-potong, terus seperti ini darinya ya, nasinya, berasnya digulung seperti ini. Jadi yang rapet ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dimasak itu nggak keluar nasinya ya teman-teman. Masaknya cuma setengah jam ini matang. Kenapa? Karena nasinya udah direbus ya teman-teman. Oke, udah hampir selesai ya teman-teman. Ini banyak banget. Kalau nah ini udah matangnya seperti ini, itu banyak melebar ya, karena kalau matang itu airnya keluar semua ya teman-teman. Seperti ini ya, udah matang ya teman-teman. Alhamdulillah masakannya. Dan saya mau masak mie-nya direbus dulu sampai matang ya teman-teman. Dikasih minyak dan dikasih garam secukupnya biar ada rasanya mie-nya ya, nggak terlalu hambar ya teman-teman. Masukkan mie-nya, rebus sampai matang ya. Sudah seperti ini, hampir mau matang ya teman-teman. Nah saya siapkan dulu bahan-bahannya untuk menggoreng mie-nya nih teman-teman ya. Mie-nya dimasukin, sudah ditiriskan ya, dimasukin ke sini. Terus kita aduk ya teman-teman, kasih daun bawang secukupnya dan aduk sampai rata. Dikasih kecap asin, dikasih sedikit gula, dan dikasih juga arak. Bukan arak ya teman-teman ya, namanya apa ya, arak hitam. Dan nasinya, dagingnya ini untuk persiapan masak daging ya teman-teman ya. Ini saya masak dua bagian, opor sama masakan Taiwan ya, sama masakan Indonesia ya teman-teman. Karena majikan saya itu suka banget masakan opor. Nah ini sudah direbus seperti ini, nanti kan darahnya pada hilang tuh ya, jadi nggak baunya nggak terlalu amis ya. Nah seperti ini ya teman-teman, kita aduk-aduk sampai warnanya berubah ya, berubah menjadi kecoklat-coklatan ya teman-teman.
Seperti ini warnanya sudah berubah, berarti darahnya udah pada keluar dan minyaknya juga. Jadi nanti nggak terlalu berminyak ya teman-teman. Dan baunya juga nggak terlalu amis ya teman-teman. Karena apa? Karena sudah direbus dulu. Jadi ya seperti ini ya teman-teman ya. Saya cuci bersih dulu. Ini sudah saya cuci bersih, cuma dibilas doang ya. Soalnya tadi saya tidak videokan, sudah cuci bersih. Jangan lupa dicuci 3 kali ya teman-teman ya. Nah, saya tiriskan dulu airnya, suruh kering ya. Siapkan bawang putih, jahe, dan ini apa, sasaciang ya. Kalau orang sini, kalau buat Indo itu kayak misalnya kayak buat sate itu ya. Ini adalah lupau ya. Lupau itu dalamnya ada bumbu-bumbunya ya teman-teman ya. Bumbu-bumbunya orang sini ada cengkeh, ada apa segala macam. Pertama-tama masukkan jahenya, digoreng dulu sama bawang putih dan bawang bombaynya, digoreng sampai bau harum ya teman-teman. Sampai bau harum kita goreng-goreng seperti ini. Setelah itu masukkan sasaciangnya ya, khusus untuk masak daging sapi ini ya teman-teman. Kalau vegetarian ada khusus untuk vegetarian ya, tapi ini untuk daging khusus ya teman-teman ya. Nah, ini daging sapinya sudah tiris, tinggal dimasukkan ya. Saya paruh jadi 2 ya teman-teman, dibagi jadi 2, satunya buat ini untuk masakan masak Taiwan ya, dan satunya untuk masak rendang. Karena majikan saya suka banget anaknya ya sama rendang. Nah, seperti ini goreng-gorengnya, ditutup dulu teman-teman ya. Diaduk lagi dan dikasih kecap asin secukupnya, jangan terlalu banyak karena sasaciang tadi itu sudah asin ya teman-teman. Masukkan air secukupnya teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah hampir setengah agak-agak matang ya. Nah, nanti setelah ini saya masukkan ke dalam ini ya, ke dalam panci ini, namanya mankuo ya. Jadi ini kalau masak itu pakainya di listrik ya, dicolok ya. Ini cepet banget apa lembeknya ya teman-teman ya. Jadi nanti dagingnya itu enak, empuk dan lembek. Seperti ini ya teman-teman, dimasukkan. Setelah itu ditutup ya. Kalau sudah dimasukkan semua, airnya sudah cukup segini aja ya teman-teman, jangan ditambahin lagi. Oke, kita tutup nunggu 1 jam itu baru mateng ya teman-teman. Nah, saya masak kedua, masukkan minyak pertama-tamanya dan saya masukkan bumbu rendangnya. Ini saya kasih bumbu rendang 2 bungkus ya teman-teman. Ini bungkusan ya, sasetan, saya kasih 2 bungkus. Ini saya nggak terlalu pedes ya, karena nggak suka pedes orang sini. Nah, ini daging sapinya yang sudah saya pisah, paruh jadi 2 tadi ya, masukkan semuanya teman-teman ya. Aduk sampai rata, sampai bumbunya itu merata ya teman-teman, seperti ini. Sampai merata kita aduk-aduk. Kasih gula secukupnya ya teman-teman, jadi biar rasanya lebih enak. Karena saya itu masak tidak memakai micin ya teman-teman, jadi memakainya gula saja. Aduk sampai rata. Kalau orang sini itu masak nggak pakai micin ya, kasih air secukupnya ya teman-teman ya. Jadi pakainya garam aja teman-teman, sama minyak, bawang putih udah. Kalau orang sini itu masak apapun itu nggak pakai micin. Ya, ini daun salam sama kayu manis ya saya tambahin. Karena orang sini nggak suka makan micin teman-teman ya. Oke teman-teman, tutup dulu. Nah, nanti kalau udah hampir mateng ya, saya kasih itu apa, santan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, ini masih mau dimasak lagi ya. Nanti saya masukkan ke dalam panci ini teman-teman ya. Nah, setelah dimasukkan semua ke dalam panci ini, nanti saya masak di tenko, yaitu di panci listrik ya. Dimasukin ke situ. Nah, dimasukin ke sini, dalamnya dikasih 2 gelas
air ya, 2 gelas air untuk memasak nasi itu ya teman-teman. Kalau hasilnya belum lembek, bisa dikasih tambah lagi 2 gelas air lagi di bagian luarnya. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah matang untuk rendangnya, dan ini untuk masakan Taiwannya ya teman-teman ya. Jadi 2 macam. Oke teman-teman, saya mau goreng bawang. Ini bawangnya ini kalau mau masak mie jadi enak ya teman-teman, tinggal kita kasih aja, jadi nggak repot-repot. Mau ditaruh di atas masakan juga bisa ya. Alhamdulillah sudah selesai bawangnya teman-teman, seperti ini ya. Nah ini udang sama ikan untuk digoreng ya teman-teman ya. Udang sama ikan untuk digoreng. Dan itu udangnya ya, ini besar untuk 14 orang. Nah sudah saya goreng. Ini minyaknya sedikit aja ya, minyaknya secukupnya, nggak terlalu banyak, bisa mateng kok ya. Yang penting pancinya panci anti lengket ya teman-teman. Masukkan jahe yang udah diiris-iris, bawang putih secukupnya ya teman-teman, dan aduk sampai rata atau goreng sampai bau harum. Masukkan kecap asin secukupnya, jangan terlalu banyak. Ini saya kasih agak terlalu banyak sedikit ya. Nah jangan lupa nanti dikasih gula ya teman-teman ya, kasih gula ya. Nah seperti ini. Terus saya balik dulu, nanti setelah itu ditutup ya teman-teman, suruh matang, suruh meresap bumbunya teman-teman ya. Nah saya sudah buka, karena tadi saya goreng ikan nggak dikasih garam ya teman-teman. Kasih potongan daun bawang secukupnya, dan kita tutup lagi, nunggu sebentar lagi udah matang nih. Sekarang boleh bisa diangkat ya teman-teman ya ikannya. Alhamdulillah ikannya udah matang ya. Ini namanya Hong Shao Yu, yaitu ikan dikasih kecap ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, enak banget. Oke, selamat mencoba. Dan udangnya dimasak seperti ini ya teman-teman. Pertama-tama masukkan dulu minyaknya dan bawang putih, digoreng ya sampai bau harum sama jahenya. Kita aduk sampai rata dan bau harum. Masukkan udangnya. Oh ya teman-teman, bawang putihnya diangkat dulu ya, kasih arak secukupnya, arak masak, jadi biar nggak bau amis. Alhamdulillah ini udah hampir mau matang. Nah bawang dan jahenya tadi saya goreng memisah ya teman-teman. Nanti setelah udangnya udah kering, nah baru dimasukkan ya bawangnya. Jadi jangan disatuin dimasak, jadi harus dimasukkan. Dan udangnya ini harus airnya kering ya, nggak ada airnya. Kasih merica secukupnya, aduk sampai rata, dan kasih daun bawang secukupnya ya teman-teman, sesuai dengan selera kalian ya teman-teman ya. Oke, siap diangkat. Seperti ini hasilnya. Ini dapat 2 piring ya teman-teman. Ini udangnya 2 kilo atau 3 kilo ya, gede-gede banget teman-teman. Oke, selanjutnya saya mau memasak ini daun bombay, jahe, bawang putih, dan lupau ya. Dalamnya itu ada rempah-rempahnya. Ini saya mau memasak lobak putih seperti ini. Saya cuci bersih, nggak usah dikupas. Nah yang hitam-hitam begini kotor tinggal dibuang saja ya teman-teman ya. Nah ini kulit tahu yang kering saya sudah rendam 1 hari 1 malam ya. Nah dipotong lobaknya, nggak usah dikupas kulitnya ya teman-teman. Dipotong sesuai dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman ya. Mau yang besar mau yang kecil motongnya boleh, yang penting motongnya itu yang sama ya teman-teman ya. Nah seperti ini boleh dimasukkan ke dalam panci, dan tambahkan wortel ya teman-teman. Bisa tambahkan wortel, sama wortelnya juga dipotong seperti lobak tadi ya. Boleh 1 atau setengah, nggak apa-apa ya, yang penting buat warna aja biar bagus. Ini enak banget, bumbunya cuma kecap saja ya teman-teman, sama gula, bawang. Nah ini seperti ini udah dimasukin semua, dan siapkan ini jamur yang udah saya rendam. Ini jamur kering ya teman-teman. Siapkan minyak secukupnya.
Masukkan semua bahan yang tadi, goreng sampai bau harum, sama jamurnya juga ya teman-teman ya. Goreng sampai bau harum semuanya. Wortel dimasukkan karena wortel itu nanti kalau nggak digoreng itu baunya wangur ya atau sengir ya. Jadi saya goreng dulu. Masukkan kulit tahunya yang sudah saya rendam dan masukkan lobak putihnya juga ya. Aduk sampai rata ya teman-teman. Kasih air secukupnya. Taruh itu lupaunya ya, bungkusan rempah-rempah. Tutup dulu sebentar. Jangan dikasih kecap dulu ya teman-teman ya. Kalau mau sudah mateng baru dikasih kecap sama gula ya. Nah ini saya mau hampir mateng ininya ya, saya kasih kecap asin ya teman-teman, nanti tambah gula. Karena apa? Kalau dikasih kecap dulu malah nanti nambah asin banget karena meresap ya ke dalam. Jadi kalau masak seperti ini itu kecapnya terakhir ya teman-teman. Bisa ditambahkan lagi karena kurang asin. Jadi terakhir ngasih kecapnya ya teman-teman ya. Jangan pertama dikasih kecapnya. Kalau mau matang itu baru dikasih kecap ya. Jangan dibarengin kecapnya. Nah aduk sampai rata seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah hampir matang. Lobaknya juga udah lunak ya, dan juga wortelnya juga sudah lunak ya teman-teman ya. Seperti ini. Bisa juga dikasih gula pasir. Saya nggak ngasih micin ya. Kalau kalian suka sama micin silahkan dikasih micin ya teman-teman ya. Ininya apa, masak hongsaunya ini ya, namanya hongsau ya. Ya kecapnya nggak cukup sih teman-teman, kurang asin ya. Nah namanya hongsau seperti ini itu kalau orang Taiwan ya. Yang nanya dinamakan hongsau itu kenapa? Karena dimasaknya sama kecap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya mau masak sup lobak putih ya. Lobaknya dipotong, dikasih jahe secukupnya, dimasak sampai lunak ya. Ini saya kasih wortel sama saya kasih daun bawang bombay. Ini kulit tahu ya yang kering teman-teman. Saya kasih bakso vegetarian 4 ya teman-teman, biar rasanya enak. Nah seperti ini sopnya udah mateng. Saya mau memasak ini ya teman-teman ya, kucai itu kucai. Alhamdulillah sudah mateng ya teman-teman ya kucainya, batang kucai ya. Saya mau masak sayur brokoli teman-teman. Bawang putih sama wortel ya, aduk sampai rata, goreng sampai bau harum seperti ini. Masukkan brokolinya. Alhamdulillah ya teman-teman sudah matang brokolinya. Nah ini juga sudah matang, tadi saya videokan ya teman-teman, sudah matang semuanya. Ini saya goreng tahu ya. Ini tahunya saya kasih tepung sedikit sama tak kasih bawang putih dan daun bawang ya teman-teman. Terus dibentuk seperti ini, digoreng sampai matang. Alhamdulillah ya udah mateng, kemerah-merahan dan kecoklat-coklatan ya. Oke selanjutnya saya mau goreng telur pakai ini kulitnya buah dragon ya teman-teman. Kalau kalian sering di Indonesia makan buah dragon, kulitnya jangan dibuang ya teman-teman, bisa buat goreng telur. Minyak secukupnya dan masukkan buah dragon, saya goreng sampai bau harum atau sampai kering ya teman-teman ya. Nah seperti ini nanti hasilnya, telurnya sudah matang sama telurnya ya ini teman-teman ya. Nanti kalau udah matang seperti ini. Telurnya saya kocok dulu ya teman-teman ya, seperti ini. Masukkan ke dalam telurnya. Nah seperti ini. Kita balik dulu, aduk, balik-balik ya. Alhamdulillah sudah matang seperti ini ya teman-teman ya.
Alhamdulillah sudah matang telurnya. Nah, ini adalah telur hitam sup sama bakpao ya. Ini daging babi yang beli dari restoran ya teman-teman. Oke, mereka sudah mulai makan-makan ya. Selamat makan ya teman-teman. San. 好，1、2、3，好，不用lah tamunya aja. Jangan lupa dukung selalu videonya Jengwita agar Jengwita semakin semangat bikin videonya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, setelah Imlek sudah selesai, saya dapat amplop merah dari majikan saya. Ini dari ibunya, ini dari anak yang nomor 1, ini yang nomor 2, ini yang nomor 3 ya teman-teman ya. Alhamdulillah dapat rezeki ya, jangan dilihat dari isinya ya teman-teman ya, tapi dilihat dari kebaikannya ya, niat baiknya untuk mengasih ini ya sama kita ya, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih saya ucapkan untuk tahun baru Cina ya. Kongsi Facai, Senti Cengkang ya. Jadi nambah tahun, nambah sehat, nambah panjang umur untuk majikan saya semuanya. Terima kasih yang sudah baik sama saya dan sudah menganggap saya itu seperti keluarganya sendiri ya teman-teman ya. Walaupun kita beda negara, beda ras ya, tapi majikan saya tidak dibedakan. Makan juga satu keluarga, saya bareng sama mereka satu meja ya teman-teman ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Pasti ya orang baik itu akan dapat orang baik lagi ya teman-teman. Jadi percaya sama Allah, orang baik pasti dapat orang baik lagi. Terima kasih semuanya dan terima kasih untuk majikan saya ya. Jangan lupa teman-teman ya dibantu subscribe, komen, like-nya ya. Dukung selalu channelnya Jengwita agar Jengwita makin semangat lagi bikin videonya ya teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa ke video berikutnya. Bye.